Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Pertempuran di pikiran. Ayat ini memiliki makna, yaitu menjadi pedoman bagi orang percaya tentang bagaimana seharusnya kita mengisi pikiran dan hati kita. Filipi 4 adalah Rasul Paulus menuliskan tentang damai sejahtera Allah. Ayat 7, dan kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Ayat 13. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar atau kebenaran ilahi atau kejujuran. Lalu yang mulia, yang terhormat, bernilai tinggi, lalu adil berdasarkan keadilan Allah, suci artinya murni tidak tercela, manis yang artinya menyenangkan penuh kasih, lalu sedap didengar, perkataan yang membangun yang dimaksud. Lalu yang ketujuh, kebajikan dan patut dipuji sesuai dengan standar moral Allah. Ini adalah filter rohani untuk melindungi pikiran dari pengaruh dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebohongan, ketidakadilan, dan kenajisan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, umat Kristen, kenyataan yang kita hadapi adalah pertama, pertempuran di pikiran. Dunia modern membanjiri kita dengan informasi, hiburan, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 mengingatkan kita bahwa pikiran adalah medan perang rohani. Jika kita mengisi diri dengan hal-hal yang kudus, hidup kita akan mencerminkan Kristus. Roma 12 ayat 2. Yang kedua, dampak pada perilaku. Apa yang kita pikirkan menentukan tindakan kita. Amsal 23 ayat 7. Dengan memikirkan yang benar, adil, dan suci, kita akan lebih mudah menolak dosa dan melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, kedamaian dan sukacita. Memikirkan hal-hal yang baik membantu kita mengalami sukacita dan ketenangan di tengah pergumulan. Saudara-saudara, bagaimana kita mengevaluasi konsumsi rohani apakah yang ada pada diri kita? Apakah tontonan kita, bacaan kita, atau percakapan kita selama ini memenuhi kriteria Filipi 4 ayat 8? Fokus pada firman Tuhan, gantikan kekhawatiran dengan merenungkan kebenaran Allah. Mazmur 1 ayat 2. Lalu ucapkan ucapan yang membangun terhadap sesama kita. Gunakan perkataan kita yang sedap didengar oleh sahabat dan orang sekitar kita untuk menguatkan sesama. Efesus 4 ayat 29. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 8 bukan sekedar nasihat, melainkan strategi ilahi untuk hidup yang berbuah dan berkemenangan. Dalam dunia yang penuh kebisingan rohani, marilah kita melatih diri kita untuk memikirkan yang kekal, yang mulia, dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah pikiran kita dipenuhi Kristus, maka hidup kita akan memancarkan terangnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.